Oke, baik supaya lebih jelas. Mari kita pergi ke ruangan pasien yang tadi teman-teman sudah jelaskan ya. Kita ke ruangan pasien atas nama Ibu M dulu, tadi perawat pelaksana. Mari. Baiklah Kak, di sini kita sudah di ruang Melani dengan pasien saya, Nyonya S, umur 43 tahun. Tadi saya sudah mengatakan bahwasannya hari ini saya akan melakukan penggantian balut luka. Jadi sebelum saya mengganti balutan luka, saya sudah mengkaji pasien, tanda-tanda vital baik semua. Kemudian prosedur yang saya kerjakan, yang pertama peralatan untuk pembalutan luka saya dekatkan dengan saya. Kemudian saya mencuci tangan dengan langkah 6 bersih. Kemudian yang ketiga saya meletakkan perlak di bagian daerah luka. Kemudian bengkok didekatkan. Dan bila balutan menggunakan perban, maka balutan tersebut dibuka dengan gunting. Kemudian nomor 4, saya melakukan tindakan balutan dibuang ke bengkok menggunakan pinset chirurgis. Kemudian yang kelima, pinset chirurgis yang telah dipakai disimpan ke dalam bengkok karena sudah tidak steril lagi, Kak. Kemudian yang keenam, saya lakukan bersihkan luka dengan kasa steril yang sudah dibasahi oleh antiseptik NaCl 0,9%. Kemudian menggunakan pinset anatomis dari arah atas ke bawah dan dari dalam keluar. Kasa kotor dibuang ke bengkok, keringkan luka dengan kasa steril sampai kering. Serat kasa jangan sampai melekat pada luka. Kemudian yang ketujuh, prosedur yang saya lakukan yaitu saya balut luka ataupun saya luka ditutup dengan kasa yang diberikan betadine 10%, luka ditutupi lagi dengan kasa steril, fiksasi dengan menggunakan plester. Yang ke-8, saya mengatur posisi pasien kembali karena pasien merasa lebih nyaman untuk berbaring. Kemudian yang terakhir, saya melakukan cuci tangan dan melakukan catatan respon pasien serta melakukan dokumentasi. Sekian dari saya, Kak. Oke, baik. Sedikit saya evaluasi ya. Dalam perawatan luka, baik itu luka bersih ataupun yang khususnya yang luka steril gitu ya, perlu dikaji adanya tanda-tanda infeksi seperti itu ya. Rekan-rekan semua sudah tahu begitu ya tanda-tanda infeksi itu apa saja. Ada kemerahan, ada panas, ada tumor ya. Jadi tadi rekan saya perawat Imelda Sembiring belum menyampaikan itu, sehingga itu sangat penting ya dalam merawat luka, itu harus diperhatikan. Tapi secara umum sudah baik ya, mohon dipertahankan, tapi yang kurang baiknya tadi untuk diteruskan ya, yang lebih baik lagi ya, dikaji tanda-tanda infeksinya. Oke, bagaimana perawat Imelda, bisa dipahami ya untuk kita semua? Terima kasih. Oke, Kak. Oke, bagus ya. Oke, kepada perawat pelaksana yang kedua, atas nama pasien tadi, silahkan disampaikan standar operasional prosedurnya yang dilakukan. Baik, Bu, terima kasih. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Kita telah tiba di ruangan pasien saya. Di sini saya akan melakukan tindakan atau intervensi injeksi intravena, yang dimana obat yang akan saya berikan yaitu obat keterola. Nah, prosedur pemberian injeksi intravena ini pertama saya akan menyiapkan alat-alat, kemudian obat sesuai dengan anjuran dokter. Setelah itu saya membersihkan di daerah tempat penyuntikan. Kemudian saya akan melakukan penusukan dengan lubang menghadap ke atas dengan memasukkan ke pembuluh darah dengan sudut penyuntikan 15-30 derajat. Kemudian area penyuntikan tersebut, tempat penting yang dipakai melakukan suntikan harus sesuai dengan prosedur.
Terima kasih, Bu. Oke, baik ya. Oke, baik ya Perawat Wilda. Sudah baik tapi ada yang kurang ya. Jadi dalam melakukan atau pemberian obat baik itu secara oral maupun non oral topikal misalnya. Nah, ini kan Saudari Wilda memberikan secara oral, maka penting kita perhatikan benar obat ya. Ada 12 pemberian obat yang harus kita ketahui ya. Jadi benar pasien, benar identitas ya. Benar waktu, benar dosis, benar rute, benar pemberian, benar benar dokumentasi. Itu harus diperhatikan ya. Jadi jangan sampai salah memberikan obat kepada pasien. Itu sangat berbahaya ya Saudari Wilda ya. Jadi perlu kita perhatikan prinsip-prinsip tadi dalam pemberian obat. Itu saja yang mau saya sampaikan kepada Saudari Wilda. Untuk kedepannya silakan dipahami lagi ya. Baik, terima kasih. Baiklah, untuk perawat pelaksana ketiga dipersilakan ya. Baiklah, dikasih kesempatannya, di sini saya akan melaporkan hasil intervensi yang sudah saya lakukan pada pasien Nona Lia di kamar 3, yaitu pemberian cairan infus. Di mana yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah menyiapkan persiapan alat, set infus, cairan infus, pengalas, dan kasa steril. Lalu setelah itu juga saya sudah melakukan identifikasi kepada pasien, dan saya juga sudah memilih vena yang akan melakukan penusukan pada pasien tersebut. Setelah itu saya juga sudah melakukan sarung steril dan melakukan desinfeksi daerah yang akan ditusuk dengan kapas alkohol. Setelah itu saya juga sudah berhasil memasukkan intravena kateter atau avokat ke vena pasien, dan kemudian memasukkan seluruh kateter dan menarik bagian jarumnya lalu menyambungkan pada selang infus pasien tersebut. Setelah itu saya juga membuka turniket dan membuka klem selang infus itu untuk melihat kelancarannya tetesan infus tersebut. Setelah itu saya memasangkan plester berikutnya untuk di selang infus tersebut. Lalu setelah itu saya juga telah mengatur tetesan infus yang sesuai dengan kebutuhan yang sudah diinstruksikan oleh dokter, yaitu 20 kali tetes per menit. Dan saya juga sudah membereskan alat dan merapikan pasien kembali. Sekian dari saya yang saya bisa lakukan.
Baik, terima kasih untuk Nurse Teresia yang sudah menjelaskan tentang pelaksanaan pemasangan infus pada pasien tadi. Sudah bagus secara pelaksanaan, namun ada hal-hal yang masih perlu kita perhatikan secara bersama kepada semua tim pelaksana keperawatan di sini. Yang pertama itu tadi bagaimana kita meningkatkan komunikasi kepada pasien kita. Kemudian yang kedua, sebelum kita memberikan intervensi kepada para pasien kita, mungkin ada baiknya kita terlebih dahulu menyapa, kemudian memperjelas identitas pasien kita. Jangan sampai nanti kita salah untuk melakukan tindakan tersebut kepada pasien yang kita rawat. Mungkin itu saja masukan untuk perawat Teresia. Sudah bagus secara pelaksanaannya, tetap semangat dan tingkatkan lagi. Mari kita berikan yang terbaik untuk pasien kita. Terima kasih. Baiklah, mungkin cukup sekian untuk kegiatan supervisi kita, atau mungkin dari tim yang berada saat ini di sini ada masukan atau ada yang ingin diklarifikasi? Saya rasa sudah tidak ada, Bu Supervisor 2. Baiklah, jika tidak ada yang ingin dibicarakan lagi, mungkin cukup sekian untuk kegiatan supervisi kita pada hari ini. Terima kasih atas keterlibatan dan partisipasi semua tim yang hadir. Maka kita tutup kegiatan kita pada saat ini dengan berdoa sesuai dengan iman kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi selamat siang untuk kita semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.